Selamat siang, Miss Amel dan teman-teman sekalian yang akan menonton presentasi dari kami. Perkenalkan kami dari kelompok Kambodia, ada Azarel, saya Jefferson, Sebastian, dan Jordan. Untuk presentation outline kami, yang pertama ada the nature in how the military institution were established. Yang kedua, how did the military institution reacts or functions during authoritarian and democratization process. Yang ketiga, is there a certain individual that you think has strong lasting influence in how the military organization operate? Dan yang keempat, the military political economy. Dan yang kelima, future outlook of the civil military in relations in your assigned countries, which is Cambodia. Yang pertama ada the nature in how the military institution were established. Institut Militer Kamboja terbentuk dengan pengaruh otoritarianisme dan pergejolakan internal Kamboja. Militer beroperasi sebagai bawahan bagi pemegang kekuasaan. Sejak kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen, penekanan sivil supremasi makin terlihat. Namun jauh sebelum Hun Sen, politik patron-klien telah kental di Kamboja. Tanggal 9 November 1953 menandai titik kritis pertama militer Kamboja. Pada tanggal itu, militer menjadi angkatan bersenjata Kamboja yang telah merdeka. November 1953 juga menyaksikan pertumbuhan kontrol pribadi Raja Sihanouk atas politik Kamboja. Dominasi ini didasarkan pada karismanya yang besar, legitimasinya sebagai seorang raja yang populer, dan kemampuannya untuk memegang pengaruh atas partai-partai politik Kamboja yang tidak stabil. Pada saat ini, rezim Hun Sen bersifat neopatrimonial. Ini memanfaatkan perpaduan kekuatan birokrasi, militer, dan ekonomi dalam bentuk politik patronase. Hun Sen sebagai patron secara pribadi mendominasi pemerintahan Kamboja di balik fasad demokrasi melalui campuran imbalan materi dan represi militer. Hubungan Perdana Menteri dengan pasukan keamanan bersifat koersif dan patron klientelistik. Berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang how did the military institution reacts function during authoritarian and democratization process. Next. Jadi institusi militer di Kamboja itu terdiri dari beberapa pasukan, yaitu ada angkatan bersenjata tradisional, pasukan keamanan itu polisi, dan pasukan militer yang bergantung pada momen sejarahnya. Next, Jeff. Oke. Jadi awalnya itu institusi militer itu hanya terpaku pada bagaimana komando yang diberikan pemimpin yang menjabat. Yang mana fungsinya itu sebagai kekuatan dan keamanan dalam negeri, tetapi dalam kondisi otoriter pemimpin, institusi militer malah dijadikan sebagai penjamin keamanan pribadi. Padahal seharusnya itu menjamin keamanan negara di tanah maraknya kolonial yang menjajah dan mengambil beberapa aset negara seperti wilayah. Dan hal ini menimbulkan sebuah konflik sehingga memacu respon yang cukup signifikan pada institusi militer dalam melaksanakan fungsinya sebagai kekuatan dan keamanan dalam negara. Next, Jeff. Oke.
Di tengah proses revolusi dari otoriter menuju demokrasi, menjadikan institusi militer melakukan berbagai perubahan yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menjamin keamanan negara setelah banyak wilayah kekuasaan yang menghilang. Dan hal ini menjadikan institusi militer memperluas pengaruh yang diberikan dan memperbesar ukuran pasukan keamanan. Bahkan institusi militer melakukan beberapa kali menggulingkan pemimpin yang menjabat dengan sikap otoriternya dan banyak memicu pemberontakan lingkungan negara hingga sampai pada terpilihnya pemimpin yang mendemonstrasikan demokrasi. Selain itu, institusi militer pun dilakukan revolusi menjadi pasukan tentara revolusioner yang dijadikan sebagai kekuatan baru yang memiliki tujuan untuk membersihkan pemberontakan dan juga pembersihan zona. Oke, next, Jif. Oke. Berikutnya, is there a certain individual that you think has strong lasting influence in how the military organization operate? Norodom Sihanouk adalah mantan Raja Kamboja yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam pemerintahan Kamboja. Walaupun Sihanouk dan anaknya Sihamoni, Raja Kamboja setelah ayahnya, tidak secara nyata mempengaruhi keamanan Kamboja, Sihanouk mempengaruhi sejumlah tokoh Kamboja hingga saat ini. Perdana Menteri Hun Sen secara tidak langsung telah muncul untuk menghubungkan dirinya dengan Raja Norodom Sihanouk. Sihanouk telah membuat Hun Sen sebagai penggantinya atau penerusnya yang layak. Sihanouk memulai tren dalam politik Kamboja, di mana partai yang berkuasa akan mendominasi politik Kamboja dan angkatan bersenjata Kamboja. Sihanouk tidak hanya masih menjadi pemimpin istana bagi rakyat Kamboja, tapi dia juga menjadi kepala negara yang diktator pada zamannya. Next. Baik, berikutnya the military or political economy. Sejak awal terbentuknya institusi militer di Kamboja, mereka telah beroperasi baik sebagai pengikut politik dan ekonomi dari mereka yang memegang kekuasaan. Namun, pada saat era prakolonial, kolonial dan pasca kolonial, keuangan seringkali menjadi langka dan mendanai layanan keamanan menjadi tantangan. Salah satu alasan untuk tentara sementara adalah modal yang tidak cukup untuk mensubsidi kekuatan permanen. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu sebagian besar raja di Kamboja tidak memiliki tentara tetap, lebih memilih untuk meningkatkan mereka ketika krisis yang berbeda muncul. Memang istana mengandalkan penguasa yang kuat yang disebut Kaufai Sorg untuk meningkatkan dan memelihara pasukan kecil pribadi yang tidak selalu dapat dipercaya untuk membela raja yang sedang menjabat. Ini secara bertahap berubah setelah tahun 1863, tahun di mana Kamboja menjadi protektorat Prancis. Sejak saat itu, keamanan Kamboja dijamin oleh Prancis, tetapi dengan harga menjadi koloni Prancis. Selama periode kolonial, pasukan keamanan diperlukan untuk memenangkan pemberontakan. Pada tahap inilah timbulnya ketergantungan jalur dalam revolusi militer permanen terjadi. Pada awalnya hanya ada pasukan kecil Prancis. Namun pada tahun 1904, sebuah gendarmeri atau polisi adat didirikan. Namun unit ini tidak benar-benar Kamboja, dalam tanda kutip punya Kamboja. Karena hanya dari pasukannya adalah orang Vietnam. Dalam 10 tahun, Prancis telah membentuk batalion infanteri ringan dan pada tahun 1941, 3 batalion tersebut beroperasi di bawah Resimen Tirailleurs Cambodgiensis. Namun selama Perang Dunia II, yang mana
Jepang menduduki Kamboja dan Tokyo menjadikan Kamboja sebagai negara merdeka pada tahun 1945. Pada akhirnya memungkinkan Raja Muda untuk mengalami apa yang disebut sebagai kedaulatan setengah merdeka. Dan pada tahun 1949, Kamboja diberikan status protektorat yang menjadi pemerintah sendiri, meskipun Prancis masih mengandalkan masalah pertahanan. Namun sebagian karena intensifikasi perang Indochina pertama dan pembelotan para pemimpin senior seperti Qamar Isarak dan Pangeran Norodom dan Dap Khan, Prancis akhirnya mengizinkan Sihanouk untuk mengontrol ARK lebih besar. Namun pada tahun 1969 pemberontakan komunis Khmer Merah mulai mengkristal sebagai ancaman bagi pemerintahan Sihanouk. Pada waktu yang hampir kebersamaan, Perang Saudara Vietnam bersama dengan pemberontak Viet Cong, tentara Vietnam Utara berseragam dan pasukan Amerika Serikat meluas ke Kamboja. Yang berakibat seiring berjalannya waktu, Angkatan Bersenjata Kamboja mengambil peran yang jauh lebih besar dalam mengendalikan secara langsung bagian-bagian Kamboja. Dalam hal bantuan asing, mulai tahun 1950 dan terutama sejak tahun 1954, pasukan keamanan Kamboja semakin bergantung pada bantuan Amerika Serikat untuk mendanai kebutuhan dari tahun 1954 hingga tahun 1959. AS mengalokasikan 80 juta US dollar untuk peralatan dan perlengkapan militer untuk Kamboja. Setelah kekacauan yang terjadi selama bertahun-tahun dalam sistem militer di Kamboja, pada akhirnya pemerintah sekarang memulai program demobilisasi militer, memperkerjakan 140.000 orang dan menghabiskan 40% anggaran nasional, dan tampaknya merupakan kemewahan pada Kamboja menghadapi sedikit ancaman domestik atau eksternal. Next. Oke, jadi next itu ada future outlook of the civil military relation in your assigned countries Kamboja. Jadi strategi dari pasukan militer Kamboja itu ada, yaitu menuntut ancaman dari Hun Sen karena ketakutan atas kekacauan ekonomi dan politik. Dan yang terakhir itu ada partisan hasil keputusan dari pemilu yang berlangsung. Jadi strateginya itu menuntut ancaman dari Hun Sen itu karena ketakutan yang dirasakan, karena ketakutan dan kekacauan ekonomi yang dirasakan masyarakat kita se-Kamboja. Dan yang kedua itu akibat dari hasil keputusan pemilu yang berlangsung karena dianggap tidak adil oleh masyarakat, hingga terjadi pasukan strategi yang ada di militer Kamboja. Next. Ya, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.